Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri dok, nama saya Siti Fatimah Az-Zahra Rambe dengan NPM 2308260039. Ini merupakan tugas perbaikan nilai saya pada blok kardiologi. Baik, izin dok, di sini saya mengambil tema yaitu ACS, Acute Coronary Syndrome. Nah, definisi ACS sendiri yaitu suatu kondisi iskemia miokard akut yang ditandai oleh penurunan aliran darah koroner secara mendadak. Nah, itu akibat ruptur plak aterosklerosis dan pembentukan trombus. Nah, setelah kita mengetahui dari definisi ACS sendiri, kita harus mengetahui bahwa ACS itu dibagi menjadi 3 bagian atau klasifikasinya ada 3. Yaitu yang pertama itu ada unstable angina. Nah, unstable angina ini tuh ada 2, ada yang stabil sama yang non stabil. Nah, ini yang akan kita bahas itu yang non stabil. Nah, kalau dia unstable angina yang non stabil, dia iskemia miokard tapi tanpa kerusakan sel otot jantung. Nanti kita bisa ketahui dari pemeriksaan penunjang enzim jantung untuk troponinnya nanti dia dalam keadaan normal. Nah, kemudian yang kedua itu ada enstemi. Enstemi sendiri dia infark miokard tanpa elevasi segmen ST pada EKG. Nah, dengan troponin nanti dia meningkat. Jadi kalau dia unstable angina pectoris, dia nanti troponinnya normal, sedangkan kalau untuk enstemi dia nanti troponinnya dia meningkat. Nah, kemudian yang satu lagi itu STEMI ya, infark miokard dengan elevasi segmen ST. Nah, nanti pada STEMI dia menunjukkan untuk enzim jantungnya juga meningkat. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga yaitu gejala klinis. Pasien biasanya datang dengan keluhan nyeri dada. Nah, nyeri dadanya itu dia biasanya menjalar ya, bisa ke bagian lengan kiri, ke bagian leher, ke bagian rahang, ke bagian punggung dan yang lain-lain. Kemudian biasanya dia keluhannya dia tidak membaik ketika sudah beristirahat. Sama bisa kita tanyakan gejala-gejala lainnya seperti apakah bapaknya terdapat keringat dingin, atau mungkin ibunya ada sesak nafas, atau mungkin bisa ada mual, atau mungkin bisa ada lemas. Nah, kita masuk ke bagian 4 yaitu diagnosis. Nah, kita tahu diagnosanya itu didapatkan dari 3 bagian yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, dari anamnesis bisa kita tanyakan seperti keluhan-keluhan nyeri dada tadi, kemudian ketika istirahat membaik atau tidak, kemudian kita bisa tanyakan faktor pencetus lainnya. Nah, kemudian yang kedua, pada pemeriksaan fisik kita akan periksa seperti biasa, mulai dari pemeriksaan tanda vital, baru kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik dengan metode head to toe. Nah, untuk yang ketiga pemeriksaan penunjang. Nah, untuk membedakan ketiga diagnosa tadi, kita bisa tegak dari pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu pemeriksaan penunjang EKG. Nah, pada UAP dan juga NSTEMI, nanti pada bagian EKG-nya kita dapatkan segmen ST-nya dia depresi. Dia ke bagian bawah, sedangkan pada STEMI nanti kita dapatkan segmen ST-nya elevasi. Nah, kemudian dari biomarker ya, biomarker jantung atau enzim jantung, bisa kita minta troponin T atau troponin I. Nanti dia akan normal pada UAP, unstable angina pectoris, sedangkan pada NSTEMI dan STEMI kita akan menjumpai troponin A dan troponin T-nya juga meningkat. Baik, kita masuk ke bagian poin yang keenam yaitu tata laksana. Untuk tata laksana sendiri dari ACS dia sudah ada singkatannya yaitu ONACOM. ONACOM sendiri yang pertama dari O itu dia terdiri dari oksigen. Jadi bisa kita berikan yang pertama itu oksigen kepada pasien. Kemudian kita lanjut yang N, bisa kita kasih nanti isosorbit dinitrat. Baru yang A-nya bisa kita berikan aspirin. Kemudian untuk yang CO-nya atau CO-nya bisa kita berikan clopidogrel, dan yang terakhirnya untuk M-nya bisa kita berikan morfin. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir yaitu pencegahan dari ACS sendiri. Yang pertama bisa kita lakukan yaitu kontrol faktor resiko. Nah, ada beberapa faktor resiko yang memang harus dikontrol, yaitu yang pertama hipertensi, yang kedua itu diabetes mellitus, dan yang ketiga itu dislipidemia. Ketika faktor resiko ini bisa kita kontrol terlebih dahulu, dan ketika dia sudah terkontrol bisa juga bisa memberikan efek untuk pengurangan dari
gejala klinis yang tadi dirasakan oleh ACS. Nah, yang kedua itu adalah berhenti merokok. Ini juga merupakan faktor resiko yang sangat penting. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan diet sehat, rendah lemak dan juga tinggi serat. Yang keempat yaitu bisa melakukan olahraga teratur. Seperti misalnya berjalan kaki ringan saja, atau mungkin seperti yang lain-lainnya. Baru habis itu yang terakhir itu bisa kita lakukan terapi statin dan antiplatelet jangka panjang pasca kejadian ACS. Jadi setelah dia sudah didiagnosis terkena penyakit dari yang ketiga tadi, bisa tetap dilakukan terapi untuk jangka panjangnya. Izin dokter, saya sudah melampirkan untuk referensinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.